Ratusan orang yang tergabung dari berbagai ormas berunjuk rasa meminta KPK mengusut tuntas kasus reklamasi pantai. Mereka juga meminta KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait kasus tersebut. Ratusan pengunjuk rasa dari Front Pembela Islam, Front Betawi Rempuk, Front Betawi Bersatu, dan sejumlah elemen lainnya datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka membawa 3 tuntutan, yaitu lengserkan Ahok, tangkap Ahok karena korupsi, serta lengserkan Ahok karena melanggar konstitusi. Perwakilan Ormas kemudian menemui Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Mereka meminta KPK menangkap Basuki Cahayapurnama dalam kaitannya dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras serta reklamasi Teluk Jakarta. Tanggapan dari KPK siap melanjutkan penyidikan untuk segera memberitahu kepada rakyat bahwa Ahok bersalah atau tidak bersalah. Tapi dengan data yang kami bawa, ini Ahok jelas bersalah. Kami punya data yang lengkap bahwasannya dia bersalah. Kami punya data yang valid bahwasannya dia melanggar. Semua yang dia langgar kami catat. Bahkan yang kemarin ditangkap dari anggota DPRD. Kenapa legislatifnya ditangkap? Padahal korelasinya kuat sekali dengan yang namanya eksekutif. Harus semuanya kena. Bukan hanya Sanusi, Ahok juga tanya itu semuanya. Reklamasi itu. Ketua Umum FPI Muhammad Rizik Syihab menegaskan tidak ada unsur rasis ataupun fasis dalam unjuk rasa ini. Jadi sudah jelas semua, intinya tangkap Ahok karena korupsi. Tangkap Ahok karena korupsi. Selama aksi protes berlangsung, para pengunjuk rasa menutup sementara ruas jalan dari arah Menteng ke arah Mampang Perapatan. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Junaidi Syaifuddin, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap dipanggil KPK terkait dugaan kasus suap pembahasan Raperda reklamasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat berharap KPK bisa mengungkap kasus suap itu hingga ke akar-akarnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap dipanggil KPK terkait kasus suap Raperda reklamasi yang menjerat anggota DPR DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan Dirut PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Ahok menegaskan akan memberikan semua data dan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK dalam kasus tersebut. Selain itu, Ahok juga memberikan komentar terkait pencekalan terhadap pemilik PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan oleh KPK dalam kasus yang sama. Sedayu Group itu dicegah sama KPK. Saya baca di berita. Sudah dengar tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya kira kalau kepentingan KPK kan harus hargai. KPK kan tidak ingin ada yang lagi keluar negeri waktu dipanggil gampang. Saya kira. Oh, siap dong, kita harus hargain, kita harus kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK pasti kan tanya sama kita kan kirim data semua, prosesnya seperti apa. Ya, tinggal tunggu aja dia minta data apa, kita kirim. Kan ini kan yang membahas itu juga bukan saya kan, yang membahas kan sekda yang mimpin. Saya hanya disposisi kebijakan, ya KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau lihat kata keterangan hubungan saya, pasti akan panggil saya. Ya. Oh, memang kaitannya Agung Sedayu Group dengan proyek reklamasi ini apa, Pak? Tahu Pak? Kan dia punya pulau reklamasi. Pulau apa aja, Pak? Dia yang bangun duluan. Jadi salah satu pulau yang udah selesai adalah punya Agung Sedayu dan punya Pelindo. Pulau M yang kita kenal dengan New Tanjung Priok itu juga bagian reklamasi 17 pulau. Kira-kira kenapa dia dicegah gitu, Pak? Saya nggak tahu. Saya sama KPK, saya nggak bisa. Tapi layak apa untuk dicegah, Pak? Saya nggak tahu. Saya sama KPK. Saya kira KPK nggak mungkin putuskan sembarangan. Pasti ada alasan semua. Kalau nggak digugat orang dong. Ya. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap agar KPK bisa mengungkap kasus suap pembahasan Raperda reklamasi tersebut hingga ke akar-akarnya. Enggak komentar, itu urusannya KPK lah ya, urusannya KPK, urusan hukum ya, jadi kita semua
ya kita kawal lah proses hukum ini secara tuntas, secara baik gitu ya. Dan kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi sebagai tersangka. Sanusi ditetapkan sebagai tersangka bersama Dirut Agung Podomorolen Arisman Wijaya dan karyawannya Trinanda Prihantoro. Mereka ditangkap tangan terkait suap pembuatan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencekal Sugianto Kusuma atau Aguan Sugianto. Pencegahan Aguan diduga terkait keterlibatan dalam kasus suap reklamasi tersebut. Fahri Hamzah hingga saat ini mengaku tidak mengetahui alasan pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Semua klarifikasi yang disampaikannya kepada Ketua Majelis Syuro PKS justru dianggap sebagai perbuatan tidak disiplin. Fahri menegaskan akan menempuh jalan hukum terkait pemecatan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera. Rupanya ini masalahnya semua yang terjadi tadi, dialog-dialog saya itu dianggap sebagai tindakan tidak disiplin. Jadi saya tidak melihat ada masalah partai di sini, sebab secara struktural saya tidak punya masalah. Saya tidak pernah berkelahi dengan kader, saya tidak pernah ada catatan di grup pembinaan saya tidak ada catatan di fraksi, saya tidak pernah ditegur B1, SB2 tidak ada, karena fraksi juga punya kode etik. Tidak ada catatan kader sama sekali, tidak ada catatan struktur sama sekali. Yang ada ini adalah seolah-olah ada keinginan pribadi dari pimpinan partai yang tidak saya penuhi, mungkin karena tekanan atau apa, lalu saya dikriminalisasi dan dianggap tidak disiplin. Dan tidak disiplin ini menjadi layak untuk dipecat dan diberhentikan dari seluruh struktur atau tingkat keanggotaan. Maka saya juga sebagai warga negara tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Secara sekilas saya telah mengidentifikasi bahwa PKS telah melakukan begitu banyak perbuatan melawan hukum yang cukup serius dan mengajukan tindakan dari para pimpinan partai yang telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum, ya, dan tindakan-tindakan lainnya tentunya yang kami identifikasi secara baik dari sekarang. Nanti insya Allah momen-momennya akan kami laporkan kepada publik, kepada teman-teman media. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa saya tidak memulai kasus ini. Saya tidak memulai. Saya tidak pernah memulai satu peristiwa. Saya tidak pernah cari gara-gara. Dalam hidup saya pantang mencari gara-gara. Saya tidak pernah cari musuh. Tapi kalau saya dianggap musuh, saya tidak pernah lari. Dan nama Fahri Hamzah ini sendiri memang tak bisa dilepaskan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, salah satu pendiri yang lugas dan tegas mengeluarkan kritik menjadi ciri khasnya. Karirnya cemerlang di era kepemimpinan Anies Mata dan kini gaya ceplas-ceplosnya itu justru membuat elit PKS jengah. Fahri Hamzah adalah salah satu ikon Partai Keadilan Sejahtera. Pria asal Nusa Tenggara Barat ini termasuk salah satu pendiri PKS yang dahulu bernama Partai Keadilan. Dengan gaya seadanya, ceplas-ceplos dan energik, membuat warna baru di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan gaya khasnya, Fahri kerap menjadi corong PKS untuk menyuarakan kebijakan partai. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS masuk dalam koalisi pemerintahan. Namun, tak jarang kritik keras juga disuarakan melalui Fahri. Bahkan, Fahri tak jarang melontarkan kritik yang keras, seperti pembubaran KPK. Mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo.
hingga bersitegang dengan penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dengan membawa anggota polisi bersenjata lengkap ke gedung Dewan. Fahri jugalah yang menjadi bemper Partai Keadilan Sejahtera saat Presiden partai kala itu, Lutfi Hasan Ishak, dicokok KPK dengan tudingan korupsi daging sapi. Karir politik Fahri Hamzah kian moncer di bawah kepemimpinan Anies Mata. Fahri diamanahkan untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPR, meski banyak kader yang lebih senior darinya. Duduk sebagai Wakil Ketua DPR pun tak mengubah gaya khas sumbawannya yang lugas. Fahri tak sungkan mengkritik pemerintah. Gaya yang tak biasa itulah yang mungkin membuat segelintir elit PKS jengah. Menegur, meminta mundur, hingga akhirnya mengeluarkan Fahri Hamzah dari jamaah Partai Dakwah. Pemirsa, masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi.